Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Trisnawati. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan membahas suatu topik, yaitu mengenai teori pembelajaran self-directed learning atau pembelajaran mandiri. Sama seperti teori-teori pembelajaran lainnya, self-directed learning juga memiliki berbagai permasalahan dan tantangan dalam penerapannya. Di antaranya yaitu kurangnya disiplin dan motivasi dari individu, keterbatasan akses terhadap sumber belajar, rendahnya keterampilan individu dalam manajemen waktu, perbedaan budaya dan konteks pendidikan, serta kurangnya keterampilan individu dalam belajar mandiri. Nah, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai teori self-directed learning ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya teori self-directed learning ini. Self-directed learning atau SDL adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kemandirian individu dalam mengontrol dan mengarahkan proses belajar mereka sendiri. Knowles mendefinisikan SDL sebagai suatu proses di mana individu mengambil inisiatif dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pengalaman belajarnya tanpa ketergantungan pada instruktur. Self-directed learning juga memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi penerapannya. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu merupakan pengaruh yang berasal dari dalam diri seseorang sejak lahir. Menurut Arwan, faktor ini mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama ada gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajarnya sendiri, sehingga ia harus menyesuaikan gaya belajar mana yang paling efektif untuknya. Kedua, mood dan kesehatan. Nah, suasana hati dan kondisi kesehatan juga berpengaruh terhadap semangat dan motivasi individu dalam menerapkan proses pembelajaran mandiri. Yang ketiga, kecerdasan. Kecerdasan akan berpengaruh pada bagaimana individu memecahkan masalah dan berpikir kritis dalam pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan akan membantu pemahaman individu terhadap keterbatasan dan potensinya, sehingga dapat mengenali dirinya sendiri dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal ini merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar dan mempengaruhi perkembangan seseorang. Arwan juga mengatakan bahwa faktor-faktor eksternal juga mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu waktu belajar. Nah, jika individu memiliki jadwal yang terstruktur, maka pembelajaran mandiri akan berjalan dengan lebih optimal. Yang kedua yaitu tempat belajar. Tempat belajar yang nyaman akan meningkatkan konsentrasi dan juga efektivitas belajar. Yang ketiga, motivasi belajar, seperti adanya tuntutan akademik, nilai atau ujian, baik dari guru dan dosen maupun orang tua. Terakhir, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua juga mempengaruhi kemandirian dan kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran secara mandiri. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai tantangan apa saja sih yang ada pada teori belajar self-directed learning. Jadi tantangan-tantangannya itu seperti kurangnya disiplin dan motivasi dari individu, keterbatasan akses terhadap sumber belajar, rendahnya keterampilan individu dalam memanajemen waktu, perbedaan budaya dan konteks pendidikan, serta kurangnya keterampilan individu dalam belajar mandiri. Lalu apa aja sih penyebab dari tantangan-tantangan tersebut? Menurut saya ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, kurangnya support dari lingkungan sekitar. Jadi, ketika melakukan proses pembelajaran mandiri, individu itu seringkali kehilangan arah atau juga kehilangan motivasi. Ketika tidak ada support dari sekitar, maka pembelajaran mandiri itu tidak akan efektif lagi, seperti itu. Dan juga bisa karena kurangnya akses sumber belajar. Tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi dapat terjadi karena kurangnya fasilitas penunjang, misalnya seperti komputer, internet, maupun literatur. Jadi solusi apa sih yang bisa diberikan untuk mengatasi tantangan tersebut? Menurut saya ada beberapa solusi. Mulai dari atas dulu, adanya kesadaran pemerintah untuk lebih menunjang fasilitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Contohnya aja seperti
menyediakan perpustakaan yang lebih proper, yang lebih baik dan mumpuni sebagai sumber belajar para siswa atau para individu yang ingin melaksanakan pembelajaran mandiri. Lalu ke bawah lagi, dari lembaga pendidikan sendiri juga menyediakan fasilitas yang sama, bisa menyediakan lebih mengembangkan lagi dalam segi isi dari sebuah perpustakaan. Juga disediakan fasilitas untuk mengakses internet seperti komputer ataupun tablet. Tapi selain dukungan-dukungan berupa fasilitas atau non-verbal, ada juga dukungan verbal, seperti guru yang memotivasi anak muridnya. Walaupun anak murid ini melakukan pembelajaran self-directed learning atau pembelajaran mandiri, tapi support itu masih tetap diperlukan agar dia tidak kehilangan motivasi atau menyerah di tengah jalan. Orang tua juga bisa menunjukkan supportnya, seperti memotivasi, memberikan semangat, dan juga menyediakan fasilitas yang baik untuk menunjang pembelajaran mandiri seorang individu. Misalnya diberikan tempat belajar yang nyaman. Dalam hal spesifik pembelajaran bahasa Inggris, solusi yang dapat saya berikan yang pertama yaitu memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa bahasa Inggris itu tidak sesulit yang kita pikirkan, yang anak didik pikirkan. Jadi ketika murid nanti sudah berpikir demikian, dia akan lebih termotivasi untuk mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua, menyediakan fasilitasnya. Semisal di dalam sebuah perpustakaan sekolah, itu tuh literatur bahasa Inggrisnya masih sangat kurang. Nah, itu PR bagi sekolah untuk menyediakan literatur yang lebih mumpuni. Dan juga yang ketiga, adanya bantuan dari sesama teman. Ketika belajar bahasa Inggris, itu lebih mudah ketika kita punya teman untuk belajar. Apalagi untuk meningkatkan skill speaking atau berbicara. Itu saja solusi yang dapat saya berikan. Sebenarnya, teori self-directed learning ini cukup sering saya pribadi temukan di sekitar saya, karena banyak dari teman-teman saya yang menerapkannya. Kenapa kok mereka banyak menerapkannya? Karena kalau di sekolah itu tidak semua metode pembelajaran yang diterapkan guru itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk mempelajari lebih dalam suatu pelajaran, untuk memahaminya lebih dalam, biasanya teman-teman saya menerapkan self-directed learning ini, belajar mandiri, mencari tahu mengenai sebuah materi tanpa ada instruksi dari guru. Apalagi self-directed learning ini tuh merupakan teori pembelajaran yang kalau diterapkan itu butuh motivasi kuat karena tidak ada instruksi dari luar, tidak ada instruksi dari guru maupun orang tua. Jadi menurut saya yang paling penting dalam penerapan self-directed learning itu adalah adanya support dari lingkungan sekitar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.